Sore, di pertemuan ke-9, saya akan membahas kelanjutan dari materi mengenai karbohidrat. Jika di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang monosakarida, maka di pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai disakarida. Apa itu disakarida? Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari dua satuan monosakarida, artinya gabungan dua monosakarida. Kadang dimasukkan dalam golongan oligosakarida karena dia jumlahnya sudah lebih dari satu. Dua monosakarida tersebut dihubungkan dengan ikatan glikosidik antara karbon anomerik dari satu unit monosakarida dengan gugus hidroksi dari unit monosakarida yang lainnya. Nanti kita akan lihat gambarnya ya. Beberapa disakarida yang sering dijumpai antara lain maltosa, laktosa, sukrosa, dan selobiosa. Dalam disakarida ini, dua monosakarida ditautkan oleh ikatan glikosidik antara karbon anomerik dari satu unit monosakarida dan gugus hidroksil dari unit lainnya. Nah, jadi disakarida itu gabungan dari dua monosakarida. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalau selubiosa itu gabungan dari beta D glukosa dan beta D glukosa, jadi sama monosakaridanya. Kalau maltosa bedanya dia alfa sama beta. Sukrosa dia beda gulanya, ya, satu glukosa, satu fruktosa. Kalau laktosa dia merupakan gabungan dari glukosa dengan galaktosa. Jadi kita bisa lihat kata kuncinya di sini. Disakarida itu bisa gabungan dari glukosa dengan monosakarida yang lain ya. Entah itu fruktosa ataupun galaktosa yang merupakan monosakarida. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama, maltosa. Maltosa ialah disakarida yang diperoleh dari lewat hidrolisis parsial dari pati atau amilum. Nah, amilum sendiri kita tahu bahwa ini merupakan polisakarida. Jadi, hidrolisis dari pati atau amilum menghasilkan maltosa. Hidrolisis lanjutan dari maltosa menghasilkan glukosa. Jadi dari maltosa tadi kita udah belajar ya, maltosa itu merupakan gabungan dari glukosa dengan glukosa. Jadi kalau maltosa dihidrolisis tentunya menghasilkan glukosa. Ini merupakan disakarida terbentuk dari dua molekul glukosa. Jadi hidrolisis amilum oleh enzim amilase menghasilkan maltosa. Maltosa dihidrolisis direaksikan dengan enzim maltase menghasilkan glukosa. Jadi kita harus ingat urutan-urutan ya. Dari glukosa ke maltosa, dari maltosa ke pati atau amilum. Nah, jadi ini yang dimaksudkan ada ikatan glikosidik ya, karbon glikosidik antara ini ikatan glikosidik ya antara karbon yang monosakarida yang satu dengan monosakarida yang lain. Nah, dari hidrolisis pati oleh beta amilase menghasilkan tadi yang namanya maltosa. Maltosa ini memiliki sifat yaitu gula reduksi. Nah, yang tadi kita katakan bahwa antara karbon anomerik dari satu unit monosakarida dengan gugus hidroksi. Nah, jadi ini gabungan ya yang ini antara satu monosakarida dengan monosakarida yang lain. Nah, laktosa. Jadi kalau laktosa kita sudah bisa membayangkan ini merupakan gabungan dari galaktosa dengan glukosa. Nah, karbon anomerik pada unit galaktosa mempunyai konfigurasi beta pada karbon nomor 1 dan berikatan dengan gugus OH pada karbon nomor 4 unit glukosa. Nah, diare setelah minum susu disebabkan oleh karena tidak memiliki enzim laktase. Jadi kan ada orang yang setelah minum susu diare, itu berarti karena dia tidak memiliki enzim laktase, sehingga tidak dapat mencerna laktosa dalam susu. Ada juga istilah namanya galaktosemia, ini merupakan penyakit gangguan metabolisme galaktosa yang berakibat penumpukan galaktosa dalam darah. Ini bisa terjadi pada sirosis hepatik, hepatomegali, katarak, dan retardasi mental. Nah, ini disakarida yang lain yaitu ini yang disakarida yang dimaksud tadi yaitu laktosa. Tadi kita sudah bicara maltosa, sekarang laktosa. Ini gambaran strukturnya ya. Jadi ini ikatan glikosidik yang terjadi antara karbon nomor 1 dan karbon nomor 4. Ya, nah di sini tadi sudah disampaikan terdiri atas galaktosa dan glukosa terdapat pada susu mamalia, sapi dan kambing serta manusia, dan juga ini disebutkan dengan dia tergolong sebagai gula reduksi.
Sukrosa. Nah, sukrosa bagaimana dengan sukrosa? Sukrosa ini merupakan gula yang kita kenal dengan nama gula pasir ya. Nah, terdapat pada tumbuhan fotosintetik yang berfungsi sebagai sumber energi pada ditemukan pada tebu dan bit. Sukrosa secara komersial dari batang tebu yang kadarnya 14-20% dari cairan tumbuhan tersebut. Nah, melalui hidrolisis, sukrosa ini kalau dipecah bisa menghasilkan glukosa dan juga fruktosa. Nah, hidrolisis sukrosa yang dikatalis oleh enzim invertase menghasilkan campuran glukosa dan fruktosa. Oleh karena itu, makanya namanya menjadi gula invert karena dikatalis oleh enzim invertase. Pada pembuatan sirup, gula pasir dalam hal ini sukrosa dilarutkan terlebih dahulu dalam air dan dipanaskan. Sebagian sukrosa akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa yang disebut gula invert. Gula invert tidak dapat membentuk kristal karena kelarutan fruktosa dan glukosa sangat besar. Sedangkan kalau untuk membentuk kristal itu kan dia harus punya kelarutan yang sangat kecil ya. Pada sukrosa, kedua karbon anomerik pada kedua unit monosakarida terlibat dalam ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik terjadi antara karbon nomor 1 pada unit glukosa dan karbon nomor 2 pada unit fruktosa. Nah, ini kita bisa melihat ya ikatan glikosidik yang terjadi antara glukosa dengan fruktosa. Nah, terdapat pada tebu yang biasa kita kenal sebagai gula pasir dan termasuk gula non-produksi. Nah, kita juga akan membahas ya manis dan pemanis. Manis secara harafiah berkaitan dengan rasa. Nah, defruktosa adalah gula sederhana yang paling manis, hampir 2 kali manisnya dari sukrosa. Glukosa hampir semanis dengan sukrosa. Nah, pemanis yang paling sering dikenal di pasaran itu namanya sakarin. Sakarin ini terbuat dari toluen. Sakarin memang sangat manis tetapi hampir tidak mengandung kalori. Senyawa ini banyak pengganti gula bagi mereka yang membatasi asupan gula. Tingkat kemanisan, bahwa tadi disampaikan bahwa yang paling manis adalah fruktosa. Yang paling nggak manis adalah galaktosa. Nah, kita belajar lagi oligosakarida. Jadi oligosakarida ini sama juga, dia merupakan gabungan dari beberapa monosakarida. Yang kita sudah bahas tadi adalah laktosa, maltosa, dan juga sukrosa. Adapun yang lain itu adalah rafinosa, stakiosa, verbascosa. Kalau non ini artinya di sini dia non pereduksi ya. Kalau yang P berarti dia pereduksi. Nah, kita lanjut ke polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang mengandung banyak monosakarida dan mempunyai berat molekul yang besar. Hidrolisis polisakarida secara sempurna akan menghasilkan satu atau beberapa jenis monosakarida. Unit-unit monosakarida dihubungkan secara linear atau bercabang. Nah, jenis polisakarida yang ada itu biasanya pati dan glikogen. Pati ini adalah polisakarida yang tersimpan dalam tumbuhan, merupakan komponen utama pada biji-bijian, kentang, jagung, dan beras. Dia terdiri atas unit D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik alfa 1,4, rantai cabang dihubungkan oleh ikatan glikosidik alfa 1,6. Ya. Nah, polisakarida dalam bahan makanan berfungsi sebagai penguat tekstur ya, dan sebagai sumber energi. Penguat tekstur ini tidak dapat dicerna oleh tubuh, tapi merupakan serat-serat yang dapat menstimulasi enzim-enzim pencernaan. Pati atau amilum ini tersimpan dalam tumbuhan, merupakan komponen utama pada biji-bijian, kentang, jagung, dan beras. Tersusun atas unit D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik alfa 1,4. Rantai cabang dihubungkan oleh ikatan glikosidik alfa 1,6. Amilum ini tidak larut dalam air sehingga banyak digunakan sebagai bentuk simpanan karbohidrat pada tanaman. Jenis pati antara lain amilosa dan juga amilopektin. Nah, dalam hal ini amilosa itu 20% dari bagian pati, sedangkan amilopektin itu 80% dari bagian pati. Nah, karena strukturnya ini sangat besar ya, karena poli itu kan sudah banyak. Kalau amilosa tadi 500 sampai 300, 50 sampai 300, amilopektin 300 sampai 5000, maka jumlahnya sangat besar. Nah, ini tidak larut dalam air. Nah, pati tadi atau amilum tadi sudah kita pelajari depannya jika hidrolisis menggunakan enzim alfa amilase. Ini menghasilkan apa? Menghasilkan maltosa. Nah, maltosa hidrolisisnya menghasilkan glukosa. Nah, hidrolisis amilum dalam hal ini dengan menggunakan iodin test, amilum biru menjadi amilodextrin violet. Ini perkembangan hidrolisisnya sampai menghasilkan glukosa yang tidak berwarna. Ya.
Catatannya dalam hal ini hidrolisis amilum oleh amilase menghasilkan maltosa. Selanjutnya maltosa dihidrolisis oleh asa menjadi glukosa. Nah, saya harap kalian semua untuk monosakarida, disakarida, dan polisakarida ini harus sudah paham ya, maksudnya gabungannya apa antara monosakarida dan monosakarida yang satu yang lain, dan contoh polisakaridanya itu apa. Nah, hidrolisis pati yaitu polisakarida mula-mula menghasilkan maltosa dan kemudian menghasilkan glukosa. Jadi dari pati menghasilkan maltosa, menghasilkan glukosa. Nah, ini contoh ya yang harus dipahami dalam pembelajaran karbohidrat. Ada juga yang namanya glikogen. Glikogen itu karbohidrat penyimpan energi yang tersimpan dalam hewan. Nah, MR dari ataupun masanya glikogen ini lebih berat daripada pati. Dia tersusun lebih dari 100.000 unit glukosa. Strukturnya bercabang melalui ikatan 1,4 dan 1,6 glikosidik, tidak larut dalam air. Nah, dia bisa hanya larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, kloroform, dan heksana. Nah, berikutnya polisakarida yang lain yaitu selulosa. Selulosa adalah polimer yang tidak bercabang dari glukosa melalui ikatan beta 1,4 glikosidik. Nah, ada juga yang namanya kitin. Kitin ini adalah polisakarida yang mengandung nitrogen, membentuk cangkang, krustasea, dan kerangkang luar serangga. Ini jenis polisakaridanya. Terus ada juga yang namanya pektin. Pektin ini adalah polimer linier dari D-galakturonat yang melalui ikatan 1,4 glikosidik. Nah, terdapat pada buah-buahan dan biji-bijian. Ini contoh polisakarida selain pati yang tadi sudah kita pelajari ya, dan juga glikogen. Ini selulosa, dan juga kitin dan juga pektin. Apa itu selulosa? Selulosa itu adalah sebuah polisakarida yang dikenal juga dengan istilahnya dengan nama CMC atau karboksil metil selulosa. Nah, pada kita farmasi itu sering menggunakan CMC ya sebagai pelarut. Nah, di sini atau yang kita lebih kenal dengan namanya sebagai emulgator karena ada zat minyak dan juga zat yang sifatnya hidrofilik itu yang tidak bisa bersatu, maka diperlukan nanti istilahnya CMC ya. CMC ini untuk sebagai emulgatornya. Ini akan memperbaiki kalau misalnya contoh pada pembuatan es krim, pemakaian CMC ini akan memperbaiki tekstur dan kristal laktosa yang terbentuk akan lebih halus. Nah, jadi di sini kita perlu mempelajari bahwa salah satu jenis polisakarida yang juga digunakan dalam farmasi adalah selulosa. Nah, ini struktur dari selulosa merupakan gabungan dari banyak monosakarida. Ada juga tadi saya sebutkan namanya pektin. Pektin adalah polimer linear dari D-galakturonat melalui ikatan 1,4 glikosidik. Terdapat pada buah-buahan dan merupakan polisakarida untuk pembuatan jelly. Nah, pektin ini biasanya terdapat dalam dinding sel primer tanaman. Senyawa pektin berfungsi sebagai perekat antara dinding sel satu dengan yang lainnya. Ini macam-macamnya, kita nggak perlu terlalu dalam, yang penting kita udah tahu ya. Ini contohnya dari selulosa, ikatan beta 1,4 glikosidik. Ya, jadi maksudnya itu di 1 sama 4, di satunya glukosa dan di empatnya monosakarida yang lain. Jadi tadi saya belum bahas ya. Jadi kalau dikatakan 1,4, 1,6 berarti di nomor satunya yang 1 dan yang nomor 4 yang di sini. Gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa ikatan glikosidik ini dia disesuaikan dengan nomornya. Jadi ini monosakarida satu dengan yang lain bisa bergabung kalau misalnya ada ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik itu yang mana? Yang ini ya, yang menggabungkan ini, yang mencomblangkan ini istilahnya. Nah, tapi dia pada posisi nomor 1 di sini dan nomor 4 yang di sini. Nah, itu contoh pada selulosa. Nah, bagaimana kita untuk tes karbohidrat? Nah, ada banyak ya namanya tes Benedict gitu ya. Saya nggak tahu apakah kalian sudah mempelajari ini di mata kuliah biokimia. Saya harap kalian sebenarnya sudah paham tentang materi ini ya. Nah, di sini bahwa ada namanya tes Benedict gitu ya. Jadi ada larutan Benedict yang sudah disiapkan. Itu kita panasi, kita campur dengan glukosa, terus nanti kita akan lihat kalau memang dia glukosa, dia akan berwarna orange, warna hijau atau coklat. Tapi kalau dia nggak ada glukosa di situ, dia akan berwarna biru ya. Ini contohnya tes Benedict. Nah, tes yodium berarti dia menggunakan
reaksinya yodium. Nah, kalau misalnya ada diberikan yodium ke dalam sebuah glukosa di sini, maka dia akan berwarna biru atau hitam. Tapi kalau misalnya dia akan tetap warnanya sama, ya, contohnya ini tofu, apel, susu, maka dia tidak mengandung karbohidrat. Tes Molis menunjukkan tes positif untuk semua karbohidrat, monosakarida, disakarida, polisakarida, dan membentuk reaksi positif. Ya, di sini biasanya ada terbentuk lapisan ungu. Tes Fehling, nah ini juga sering ya, untuk aldehida yang digunakan secara luas dalam kimia karbohidrat, di mana kalau memang dia warnanya nanti hasil tesnya itu merah, berarti dia mengandung karbohidrat yaitu monosakarida yaitu glukosa. Tapi kalau dia warnanya biru, berarti dia mengandung sukrosa. Kalau dia tepung, berarti dia kalau misalnya warna biru pati, berarti dia tepung. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan ya mengenai monosakarida, dan juga yang penting tahu monosakarida, disakarida, contohnya, dan juga polisakaridanya, serta bagaimana melakukan uji karbohidrat. Itu saja kiranya bisa membantu Anda semua dalam mempelajari karbohidrat. Jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan melalui Google Classroom. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.